Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya untuk kegiatan 2.3 sumber simetri dan nilai optimum pada bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat halaman 93 sampai 101. Kita akan membahas materinya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquidao.blogspot.com. Di sini kita akan melihat ya kegiatan 1 pergeseran grafik fungsi kuadrat. Ayo kita amati. Yang pertama, gambarlah dan amati grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat yang A ya, fx sama dengan x kuadrat, di mana fx ini sebenarnya juga kayak y ya. Y, tahu kan ya? Nah, kalau materi sebelumnya membahas grafik x kuadrat, kita di sini akan mengulang lagi sedikit ya. Nah, seperti ini, dimana jika x-nya min 3, maka kita tinggal substitusikan saja ke y sama dengan x kuadrat. Jadi, min 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi, titiknya diambil dari x, y. X-nya min 3 ya. X-nya min 3 dan y-nya berapa? Y-nya 9. Jadi, min 3,9. Kalau kalian bertanya, min 3 sama 3 ini dapat dari mana? Nah, ini permisalan. Kalian juga boleh menulisnya dari min 2 sampai 2 doang. Tapi itu minimalnya ya. Jadi minimalnya itu dari min 2 sampai 2. Kalian juga boleh menulis dari min 4 sampai 4, seperti itu. Nah, untuk grafiknya, misalkan kalian udah ketemu semuanya ini ya. Semuanya. Setelah itu kalian buat titiknya dulu, misalkan min 3,9, min 3 ke 9. Titiknya sini berarti, misalkan yang ini. Oke, selesai. Untuk yang min 2,4, min 2 ya. X-nya min 2, berarti di sini ya. Min 2, terus Y-nya 4. Berarti kita buat titik sini 4 Y-nya. Oke. Itu min 1, kita buat sini sampai 1. Oke, kita belokin seperti ini. 0,0 berarti di tengah ya, titik pusatnya. 1,1, 1,1 seperti ini. Setelah itu misalkan lagi 2,4, 2,4 ya, 2,4 lagi 2,4 ya, udah ya 2,4. Nah, setelah itu 3,9, berarti seperti ini. Nah, kalau kalian buat lagi misalkan dihubungkan ya titik antar titiknya, ini akan membentuk apa? Grafik parabola. Parabolanya kemana? Ke atas ya, seperti itu. Bagaimana jika yang B nih, fx sama dengan x min 1 kuadrat? Bagaimana grafiknya ya? Oke, kita buat ya. Misalkan y-nya itu apa? X min 1 kuadrat ya, seperti itu. Langsung saja kita buat lagi batasnya dari X-nya min 3 sampai 3 aja ya, misalkan. Oke, selanjutnya si X ini kita substitusikan dengan si X ini ya. Makanya kenapa diganti yang depannya saja, ini ganti X-nya. Jadi min 3 min 1 kuadrat sama dengan 16. Jadi min 3,16. Nah, yang sekarang yang X-nya min 2, maka min 2 min 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi titiknya min 2,9 seperti itu. Untuk X-nya min 1, kita masukkan lagi. Min 1 min 1 kuadrat sama dengan 4. Jadi min 1,4. Untuk 0 juga sama. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah ya, yang si 0-nya ya. Bagaimana jika faktor ini kita jadikan jadi X kuadratnya. Misalkan ya, ini X min 3 ya, X min 3. Kita akan cek misalkan kan kalau X min 1 kuadrat ini sama aja kayak X min 1, X min 1 seperti ini ya. Kalian ingat kan ya? Nah, kita akan mengeceknya apakah jawaban ini benar ya. Yang 16, 4, 9, 4, 0, 0, 1, 4. Oke, kita cek.
Jadi kan misalkan X min 1 kuadrat itu sama aja kayak X min 1 dikali X min 1. X dikali X kuadrat ya. Kita akan mengulang lagi soal yang materi sebelumnya. X kali min 1 berarti min 1 X atau X saja ya. Min 1 dikali X berarti min 1 X. Min 1 dikali min 1 berarti plus 1. Nah, setelah itu ini X kuadrat. Min sama min berarti min 2. Jangan lupa variabelnya apa? X plus 1. Seperti itu ya. Nah, baru kita substitusikan si X-nya ini ya. Ganti X kuadratnya menjadi min 3 kuadrat. Ganti juga min 2X-nya jadi min 2 dikali min 3. Seperti itu. Nah, sudah selesai seperti ini. Barulah kita hitung ya. Min 3 kuadrat itu 9. Min 2 dikali min 3. Itu hasilnya plus 6 ya. Karena min ketemu min itu hasilnya positif untuk perkalian. Tambah 1. Nah, jadi Y-nya sama dengan 16. Oke, benar ya. Ternyata benar juga kalau menggunakan cara seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengecek lagi untuk X sama dengan min 2. Nah, untuk X sama dengan min 2 ya. Masih soalnya masih sama. Ini juga masih sama ya. Masih sama kan ya. Tinggal kita hitung lagi. Jika X-nya min 2. Min 2 kuadrat 4. Min 2 dikali min 2 itu 4 juga ditambah 1. Jadi Y sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 9. Untuk titiknya berapa? Min 2 dari sini ya. Min 2,9. Seperti itu. Oke, benar lagi ya. Min 2,9. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu. Misalkan yang Y-nya masih sama ya. Masih mengikuti. Kita akan bahas di sini ya. Karena X-nya min 1, maka kita substitusikan jadi min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 ditambah 1. Jadi Y-nya sama dengan 1 plus 2 plus 1. Jadi Y sama dengan 4. Jadi titiknya min 1,4. Nah, selanjutnya kita cek ya, ini masih benar ya, min 1,4. Karena X-nya 1, Y-nya juga 4. Oke, benar. Sekarang yang 0. Jika X-nya 0 ya. Jika X-nya 0, Y sama dengan X min 1 kuadrat. Oke, ini masih sama. Nah, sekarang untuk yang substitusinya. Y sama dengan 0 kuadrat min 2 dikali 0 ditambah 1. Maka Y sama dengan 0 min 0 atau 0 plus 0 plus 1. Jadi Y sama dengan 1. Jadi 0,1 ya. Nah, ternyata di 0 ini salah ya. Nah, ini harusnya bukan 0,0. Ternyata kita tidak bisa langsung mensubstitusikan si X-nya. Kita harus pecah terlebih dahulu yang X min 1 kuadrat ya ternyata. Oke, apakah yang di bawahnya juga benar? Oke, kita cek lagi ya. Nah, X sama dengan 1 ya. Ini ada perbedaannya nih. Sekarang yang ini ya, yang X sama dengan 1. Y sama dengan 1 kuadrat min 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 1 min 2 plus 1. Jadi Y sama dengan 0 ya. 1,0 titiknya. Oke, benar ya. Selanjutnya yang 2. X sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 kuadrat min 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 4 min 4 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 1. Titiknya berapa? 2,1. Oke, ini juga benar. Untuk yang 3, X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 ini kalau 3 kuadrat 9, min 2 dikali 3 itu min 6 tambah 1. Maka X-nya, Y-nya ya maaf, Y-nya sama dengan 4. Jadi titiknya berapa? 3,4 ya. Ini 3 aturan ya. 3,4. Berarti ini benar. Ternyata yang salah cuman jika X-nya 0 ya, bukan titiknya 0,0 tetapi 0,1 seperti itu. Nah, kita akan merubahnya ya jadi 0,1. Ini yang diperbaiki. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya seperti ini ya. Kurvanya. Nah, untuk kurvanya kalian bisa melihat video yang cara membuat
grafik dari GeoGebra. Nah, di sini kita akan mengeceknya saja ya. Mengeceknya apakah benar seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, 0,1. 0,1 berarti ini titik apa? Titik puncaknya ya. Ini 0,1 sumbu iya ya. Oke. Nah, selanjutnya 1,0. Nah, 1,0 ini X-nya kan 1, Y-nya 0, maka di sini ya. Oke, kita buat titiknya. Ceritanya kita belum tahu ini garisnya ya. Setelah itu ini udah. Ini juga udah. 2,1. Nah, X-nya 2 berarti 1, 2. Nah, ini kan garis X ya dan ini garis Y. Kalian jangan lupa 2,1. Nah, misal di sini lagi kita tulis ya. Ini udah benar. Setelah itu 3,4, 3,4. Nah, di sini ya. Ini juga benar. Setelah itu min 1,4, min 1,4. Kita tulis buat sini ya. Nah, ini benar. Min 2,9, min 2,9 berarti di sini. Nah, kalian tinggal buat ya menghubungkan titiknya dari sini ke sini. Ceritanya seperti itu. Ntar naik lagi ke atas. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah menggunakan dari GeoGebra. Kalian masih bisa mengklik videonya pada bagian kanan atas ya. Oke. Nah, sini adalah yang F ini fx sama dengan x kuadrat ya. Jadi garis yang hijau ini ya. Nah, untuk yang merah ini fx sama dengan x min 1 kuadrat. Yang H ini x min 2. Ternyata kalau dia min bergesernya ke arah kanan ya titik minimumnya nih. Kalau yang ke bawah itu minimum ya. Kurva yang ke bawah itu minimum. Jadinya ini minimumnya bergeser ke arah kanan jika dia yang belakang ini negatif ya. Jika dia positif, maka ke sebelah kiri bergesernya ya. Ya kan? Seperti itu. Nah, di sini ayo kita menalar berdasarkan kegiatan di atas, bandingkan grafik 5 fungsi pada bagian 1. Kita udah pada bagian 1 ya. Untuk yang C, D, E kalian bisa membuatnya sendiri grafiknya ya. Caranya dengan menggunakan tabel yang seperti tadi. Nah, untuk ayo kita menalar, yang pertama ini grafik fx sama dengan x min 1 kuadrat adalah pergeseran dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke kanan, bener ya. 1 satuan ke kanan, ini kan yang punya si fx kuadrat ya. Nah, ini yang punya x min 1 kuadrat, jadi bergeser 1 satuan ke arah kanan. Nah, untuk yang x min 2 kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 2 satuan ke kanan ya. Ke kanan dari 1, 2. Makanya 2 ke kanan. Selanjutnya, untuk yang x plus 1 kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx kuadrat sejauh 1 satuan ke arah kiri ya. Ini benar ya. Arah kiri untuk yang si x plus 1 kuadrat. Nah, sedangkan x plus 2 kuadrat tentunya sejauh 2 satuan ke kiri dari fx kuadrat, seperti itu. Nah, kita akan ke nomor 2. Gambar dan amati grafik fungsi di bawah ini pada bidang koordinat. Kalau yang ini udah ya, kita akan mencoba yang x kuadrat plus 1. Dan sisanya kalian bisa mencobanya sendiri ya. Karena di sini udah ada tutorial caranya. Nah, untuk X kita akan memulainya dari min 3 sampai 3. Selanjutnya kita akan substitusikan ke si X-nya dari Y-nya ya. Jadi min 3 kuadrat karena ini X kuadrat ya. Jadi min 3 kuadrat ditambah 1. Min 3 kuadrat 9 ya. Ditambah 1 jadi 10. Seperti ini. Jadi titiknya min 3, 10. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini 10. Oke. Ini min 2 berarti min 2 kuadrat tambah 1 itu sama dengan 5. Jadi min 2,5. Untuk yang x min 1 maka min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 ya. Min 1,2. Untuk yang x-nya 0 maka 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1. Jadi titiknya 0,1. Jika x-nya 1 maka 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1,2. Untuk x-nya 2
Jadi 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Jadi titiknya 2,5. Untuk X yang 3, maka 3 kuadrat tambah 1 sama dengan 10. Jadi 3,10 seperti itu. Untuk grafiknya seperti apa? Misal lagi ya. Kita tahu ya min 3,10 berarti min 3,10. Nah, anggap aja kita belum tahu kurvanya ya. Kurvanya itu berbentuk seperti apa. Tapi kalau kalian telah pelajari, jika dia positif maka kurvanya akan berbentuk parabola ke atas ya. Kalau kurvanya ini kan seperti X kuadrat plus apa C misalkan ya. Jika A-nya lebih dari 0 maka kurvanya parabola ke atas ya. Grafiknya maksudnya. Oke. Bisa. Kita udah tahu nih min 3,10 di sini titiknya. Oke. Sekarang min 2,5, min 2,5. Min 2 X-nya min 2 ya. Ininya 5. Jangan lupa ini garis yang X dan ini yang untuk nilai Y ya. Selanjutnya min 1,2, min 1. X-nya min 1, Y-nya 2. Seperti ini. Kita buat lagi. Oke, ini udah ya. Sekarang yang buat X-nya 0. 0,1. 0,1 di sini berarti ya. Udah ketebak. Nah, selanjutnya min 1,2, min 1,2 seperti ini. Ini juga udah. 2,5 ya, maaf. 2,5, 2,5. Kita buat lagi. Ternyata di sini. Satu lagi. Yang 3,10, 3,10 misalkan tarik. Ini tarik ya maksudnya. Di sini nih. Tinggal kalian buat nih, hubungkan antara titik-titik ini ya. Hubungkan antara titik. Jadi kalian tarik gini. Seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini nantinya dinamakan titik nilai minimum jika parabolanya ke atas. Jika parabolanya ke bawah, nanti di sini, misalkan di sini ya, nanti di sini titik nilai maksimum. Oke, lanjut lagi. Untuk yang C, D, E kalian bisa berlatih lagi. Nah, untuk yang ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Kalian bisa membuka ke ini ya di link deskripsi. Cara penggunaan GeoGebra untuk grafik. Nah, untuk grafik. Di sini ada keterangannya ya. Untuk yang warna biru, warna ungu ya, fx sama dengan x kuadrat. Untuk yang pink atau merah muda, untuk yang x plus 1 kuadrat atau yang b-nya ya. Ini a, b, c, d, e ya. Jadi grafiknya seperti ini ya. Yang ungu yang berada di tengah-tengah ya. Yang ungu. Nah, jika kalian lihat ke atas, maka positif ya, plus 1, plus 2. Jika ke bawah, negatif 1, negatif 2. Sesuai dengan angka yang di belakangnya atau konstantanya ya. Oke, sekarang kita ayo amati, bandingkan grafik dari 5 fungsi pada bagian 2. Grafik fx sama dengan x kuadrat plus 1 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke atas. X kuadrat itu x kuadrat plus 1 itu warnanya pink ya. Kita lihat berarti ke pink. Maka benar ya. Sejauh 1 satuan ke atas seperti itu. Sedangkan yang x kuadrat plus 2 satuan ke atas ya dari x kuadratnya. Sekarang yang x kuadrat min 1 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke bawah. Yang x kuadrat min 2 juga 2 satuan ya, 1, 2. Nah, seperti itu ya, sejauh 2 satuan ke bawah. Oke, jika kalian lebih teliti lagi ya, ini ada hubungannya dengan titik minimumnya ya, karena ke bawah parabola ke atas jadi titik minimumnya. Kalau dia plus 1 maka minimumnya 1. Jika dia plus 2 maka minimumnya 0,2.
2 seperti itu ya. Jadi ada perbedaannya, jika dia negatif 1 maka titik minimumnya 0,-1. Jadi terlihat nih, ini kalau misalkan X kuadrat min 3 maka titik minimumnya di bawah ini ya, min 3 seperti itu. Oke, sekarang ayo kita simpulkan ya. Yang pertama, untuk S positif maka grafik fx sama dengan x min s kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kanan ya. Jika dia min, maka bergesernya ke arah kanan. Jika dia positif, maka bergesernya ke arah kiri ya kan? Ke arah kiri nih. Positif ya, ke arah kiri. Jika negatif, maka ke arah kanan seperti itu. Nah, selanjutnya ini gambar yang kedua ya, grafik yang kedua. Untuk T positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat plus T adalah pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sejauh T satuan ke atas ya. Jadi kalau T-nya positif, maka dia ke atas. Jika T-nya negatif ya, T-nya negatif, maka ia ke bawah. T ini sebagai simbol doang, mau diganti P juga nggak apa-apa. Ini sebagai nama doang. Oke, jadi untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan x min s kuadrat ditambah T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan, karena ini min ya, min itu kan ke kanan ya, ke kanan. Kalau ditambah T ya, ditambah T dengan pergeseran sejauh T ke atas. T-nya ke atas seperti itu. Nanti kita akan melihat contoh dari soalnya ya, yang ada x min s kuadrat tambah T. Nah, untuk S dan T positif, maka grafiknya fx sama dengan x min s kuadrat min T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kanan ya. Kalau min ini ke kanan, kalau min ke kanan, sedangkan jika min T maka ia ke bawah ya, benar ya. Nah, bagaimana jika dia positif semua? Kalau positif semua tentu ya, kalau plus S itu ke kiri, kalau plus T itu mana? Ke atas. Nah, jika plus sama min, maka ke kiri dan ke bawah. Ke kiri dan ke bawah ya. Untuk kegiatan 2, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Buatlah fungsi simetri untuk setiap grafik yang telah dibuat pada kegiatan 1. Dalam bagian ini digunakan istilah nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi fx, sehingga dengan demikian jika fx adalah fungsi kuadrat grafik berbentuk parabola dan x sama dengan a adalah sumbu simetri dari grafik fungsi fx, maka nilai optimumnya adalah fa. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini. Gunakan materi yang dibahas pada bagian sebelumnya, yaitu tentang pergeseran grafik untuk menjawab bagian ayo kita menelaah berikut. Nah, di sini ya, jika FA-nya ini akan menjadi nilai optimumnya ya, pada sumbu simetri, sedangkan ini juga sama ya. Ini sumbu simetrinya, dan ini adalah nilai optimum atau maksimumnya, seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan yang pertama ya. Ayo kita menelaah isilah tabel di bawah ini. Nah, sini kan ada fx min x min 1 kuadrat. Sumbu simetrinya apa? Sumbu simetrinya yaitu x-nya sama dengan 1 yang di belakang ini ya. Ingat ya yang belakang. Nah, bagaimana nilai optimumnya? Optimum itu harus x-nya itu sama dengan 0 atau fungsinya 0 ya, sama dengan 1 seperti itu. Bagi kok 1 ya. Kalau kalian bertanya kok ini 1, caranya seperti tadi ya. Yang si x min 1 kuadrat ini kita buat lagi x min 1 kali x min 1. X kali x berarti x kuadrat ya. X kali min 1 min x. Min 1 dikali x min 1.
1 dikali min 1 itu plus 1. Jadi X kuadrat min 2X plus 1. Karena kita udah tahu ya, sumbu simetrinya ini 1, maka kita masukkan 1 kuadrat min 2 dikali 1 ditambah 1. Oke, selanjutnya 1 kuadrat itu 1, min 2 dikali 1 itu min 2 ditambah 1. Min 1 dikurang 2, min 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 0. Nah, ini harusnya 0 ya. Ini harusnya 0. Nah, untuk yang ini jika fx-nya 0, jika x-nya 0 ya, jika x-nya 2, maka f0-nya ini berapa? Maka f0-nya 0 ya. Oke, ini ada kesalahan ya, ada kesalahan lagi. Nah, jika x-nya min 1, maka f0-nya itu 0 ya. Oke. Nah, ini juga sama, jika x-nya min 2, maka f0-nya itu 0. Ini ada kesalahan ya hasilnya. Jadi harusnya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk grafiknya yang ini ya, untuk grafik yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Jika x kuadrat plus 1-nya 0, maka f0-nya itu 1 ya. Karena y-nya ini f0 ini sama dengan kayak y sama dengan 1. Jadi 0,1. 0,1. Nah, berarti di sini ya. Untuk x plus 2 berarti benar ya. Seperti itu. Makanya nilai optimum itu atau nilai minimum ya kalau dia kurva parabola ke bawah. Seperti ini. Maksudnya parabola ke atas. Nah, untuk x sama dengan 0 untuk x kuadrat plus 2, maka f0-nya ini sama dengan 2 ya. Oke. Yang ini jika x kuadrat min 1-nya x-nya 0, maka nilai optimumnya ini itu min 1. Jika sumbu simetrinya x kuadrat min 2 ini 0, maka nilai optimumnya ini min 2 ya. Min 2 di sini seperti itu. Nah, jadi tabelnya seperti ini ya. Sekarang ayo kita simpulkan berdasarkan pengamatan di samping ya. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x min s kuadrat. Yang pertama, sumbu simetri x sama dengan s dan nilai optimumnya adalah fs sama dengan 0 ya. Semuanya 0 rata ya gitu. Apapun dia s-nya, misalkan s-nya 5, maka ntar nilai optimumnya bakal 0 juga ya. Seperti itu. Untuk yang kedua, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus t, maka sumbu simetri x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 dan nilai optimumnya f0-nya sama dengan t. Nah, t ini dari yang si belakangnya nih, t-nya ya. Makanya disebutnya t. Jika dia s, s-nya yang ini ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x min s kuadrat tambah t. Sumbu simetri x-nya ya, sama dengan s. Dan nilai optimumnya adalah fs sama dengan t. Seperti ini. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat adalah 0. Jadi sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax min s kuadrat adalah x sama dengan s dan nilai optimumnya adalah fx sama dengan 0. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax min s kuadrat tambah t adalah x sama dengan s. Dan nilai optimumnya adalah t-nya. Jadi nilai optimumnya kita menggunakan t-nya ya. Untuk sumbu simetrinya si s-nya. Berarti jika misalkan ya kita buat di sininya s-nya ini min 3, maka x-nya ini akan 3 seperti itu sumbu simetrinya ya.
Rumus simetrinya akan 3 dan nilai optimumnya berapa? Misalkan kita buat lagi di sini 4. Maka nilai optimumnya 4 seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kemudian untuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikali x kuadrat plus b min ax plus c. Nah, ini adalah cara cara memecahkannya ya. Nah, di sini sama dengan ax kuadrat plus b per ax tambah b per 2 kuadrat dikurang b per 2 a kuadrat. Nah, jadi kalau seperti ini misalkan kita udah ketemu ini, kalau di sebelah kanan itu ditambah, maka sebelah kiri juga harus ditambah ya. Tapi menggunakan si A-nya juga ikut, karena yang ini berada di dalam kurung si A. Makanya juga yang ini harus juga di sebelah A-nya seperti itu. Maka A buka kurung X plus B per 2A kuadrat min A buka tutup buka kurung ya, B kuadrat min A kuadrat plus C. Jadi seperti ini kalian bisa lihatnya ya. Ini mana ini bisa dicoret ya. Kuadrat jadi tinggal 1. B-nya tetap dan ini kita misalkan samain penyebutnya ya. Karena C ini 1, kalau disamakan KPK-nya maka 4A. Nah, 4A ini kita kalikan 4A dikali C maka 4AC seperti ini. Oke, selanjutnya ini udah benar ya. Nah, yang dirubah adalah yang bagian ke belakangnya sini nih. Nah, nanti ini adalah rumus dari sumbu simetrinya dan sumbu dari nilai optimumnya, di mana diambil dari sini ya, sumbu simetrinya. Oke, ini udah ketemu rumusnya ya, rumus sumbu simetri ini dan rumus optimumnya ini. Oke, udah ketemu, sehingga titik optimumnya ntar min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Ini titik optimumnya. Nah, di sini ayo kita simpulkan apa rumus untuk mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Didapatkan sumbu simetrinya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah rangkumannya. Jadi ini sangat penting untuk kalian pahami ya. Nanti akan dipakai banyak oleh pembahasan soal setelahnya. Nah, kegiatan 3, sketsa grafik fungsi kuadrat, sketsalah grafik fx sama dengan 3x kuadrat min 10x plus 9 dan fx min 2x kuadrat plus 2x min 20. Nah, kita akan menggunakan langsung ya GeoGebra untuk grafiknya. Menggunakan GeoGebra. Ingat, untuk link pembahasan menggunakan GeoGebra ini ada di link deskripsi. Nah, setelah kita ketemu ini, maka ayo kita gali informasi. Berikut adalah langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sifat yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Yang pertama, periksa apakah bentuk parabola grafik di atas terbuka ke atas atau ke bawah. Jika dia positif ya, maka ke atas ya, parabolanya ke atas. Jika dia negatif, yang A-nya ini, maka ke bawah. Nah, untuk nomor 2, tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan Fx sama X1 sama dengan 0 ya. Jadi perpotongan grafik sumbu X-nya ya. Nah, setelah itu perhatikan apakah persamaan tersebut mempunyai penyelesaian atau tidak. Jika tidak, apa yang kamu simpulkan? Ingat kembali pada materi sebelumnya, oke? Ini adalah gambaran ya, jika kurvanya seperti ini, bisa A-nya lebih dari 0, ini kan lebih dari 0 ya, dan determinasinya kurang dari 0, maka kurvanya seperti ini. Nah, berarti kita mencari determinasinya dulu. D sama dengan B kuadrat min 4AC rumusnya. Kita masukkan ya.
B-nya berapa? B-nya min 10. Min 10 kuadrat, min 4. A-nya 3 ya. A-nya 3. Dan C-nya 9. Maka hasilnya sama dengan 100 dikurang 101 atau min 8. Nah, min 8 ini kurang dari 0 ya. Maka benar ya. Sekarang tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,Y1. Dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan Y1 sama dengan F0. Nah, ini udah ketemu ya. 0,9 di sini. 4. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi di atas. Dari informasi yang didapatkan, sketsalah grafik fungsi kuadrat di atas. Nah, kalau nilai sumbu simetri ya, sumbu simetrinya ini untuk yang 3x kuadrat min 10x plus 2, berarti kan x min b per 2a. Oke. B-nya berapa? Min 10, berarti min 10 per 2a seperti ini. Nah, x sama dengan A-nya berapa sini? 3 ya. 3. Ini ganti. Oke. Maka kita buat lagi. X sama dengan min kali min plus ya. 10 per 6. Atau bisa juga kita buat jadi 1, 4 per 6. Seperti ini. Ini untuk yang sumbu simetrinya. Bagaimana nilai optimumnya? Oke. Nilai optimumnya berarti ntar kita akan mencari sini ya. Ini tuh berapa, ini berapa ya. Oke, nilai optimumnya. Nilai optimumnya ini rumusnya apa? YM sama dengan min B min 4AC per 4A ya. Seperti ini. Ini jangan lupa ada kuadratnya. Oke. Maka min B-nya berapa? Min 10. Berarti min 10 kuadrat min 4, A-nya 3 ya. A-nya 3 dikali C. C-nya 9. Oke. Per ini 4A ya. Per 4A. 4 dikali dengan 3. Min 10 kuadrat berarti min 100. Berarti 100 doang ya. 100. Min 4 dikali 3 min 12 dikali dengan 9 per 12. Nah, min 100 dikali dengan min berapa? Min 12 dikali 9. Min 12 dikali 9 itu 18. Ini 1. 9 dikali 1 berarti 108 per 12. Atau min 208 per 12. Bisa juga dibagi berapa, nanti akan ketemu ya hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ayo kita berbagi, diskusikan dengan temanmu bagaimana bentuk grafik fx sama dengan akar x dan fx sama dengan min x. Bandingkan grafik dan dengan grafik persamaan kuadrat, apa yang bisa kamu dapatkan dari analisis ini. Nah, ini menggunakan GeoGebra ya, menggunakan GeoGebra. Kita buat akar x ini atau x pangkat 1 per 2 ya. Maka ntar hasilnya seperti ini. Nah, di mana si ini buat yang fx akar x, sedangkan yang bawahnya itu untuk yang fx min akar x, seperti itu. Nah, hasil grafik nantinya berupa parabola yang mirip dengan grafik fungsi y sama dengan x kuadrat, tetapi parabolanya menghadap ke arah kanan untuk yang si fx akar x, gambar grafiknya bagian atas, dan fx min akar x ya, ini akar x, gambar grafiknya bagian bawah seperti ini. Oke, sekarang materi esensi menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Ini ada kesalahan ya, ini aturan 2A. Nah, dengan nilai optimumnya adalah Y0 sama dengan min 2 per 4A. Langkah-langkah mensketsa grafiknya. Langkah pertama, menentukan grafik bentuk parabolanya ya, terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik perpotongnya adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan
fx1 sama dengan 0. Untuk langkah ketiga, memotong perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,y1. Dengan y1 didapatkan berdasarkan persamaan y1 sama dengan f0. Untuk langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Yang kelima, mengsketsa grafik fungsi berdasarkan langkah 1, 2, 3, 4. Untuk contoh yang pertama, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 1 per 2, di mana a-nya ini ntar 1 ya, dari sini. Dan B-nya ini min 4, C-nya 1 per 2. Ditanyanya sumbu simetri dan nilai optimum. Rumus sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2A. Nah, ini ada kesalahan lagi nih di buku. Di min B per 2A. B-nya tadi min 4 ya, A-nya 1. Maka min dikali min itu positif ya. Kita coret jadi 4 per 2 sama dengan 2. Seperti itu. Untuk nilai optimumnya, ya 0 sama dengan D per 4A, di mana D-nya ini adalah rumusnya ini ya, B kuadrat min 4AC. Ingat ya rumusnya, D ini B kuadrat min 4AC per 4A, di mana kita buat lagi ya lebih detail. Ini min ya, minnya di sini 16 dikali 4 dikali dengan 1 per 2 per 4 ya, di mana kita bisa coret lagi. Ini 4 dan ini juga 1 ya. 4 dibagi 4 kan 1, 16 dibagi 4, 4 ya, seperti itu. Maka 4 dikurang 1 per 2. Oke, jadi 4 dikurang 1 per 2 itu hasilnya min 7 per 2. Kalau kalian masih bingung lagi caranya, misalkan sini 2. Dan di sini 1 ya. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa karena di depannya ada min, berarti sini min, ini min, ini min. Jadi min 7 per 2, seperti itu. Sehingga titik nilai optimumnya berapa? 2,2-nya dari sini ya, 2-nya dari sumbu simetrinya, dan optimumnya dari min 7,2. Oke. Contoh yang kedua, menentukan nilai maksimum dan minimum. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat min 2x min 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Tentukan nilainya. Alternatif penyelesaian masalahnya kan A-nya udah min 2 ya, A-nya min 2, B-nya min 12, C-nya min 17. Oke, penyelesaiannya di mana A-nya itu adalah A-nya kurang dari 0 ya, karena min 2 kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah sehingga yang ada hanya nilai maksimum. Terbuka ke bawah itu maksudnya seperti ini. Nah, ini kan maksimumnya kan, seperti itu. Maka YM sama dengan M ini maksimum ya, sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya kita masukkan dan A-nya kita masukkan, C-nya kita masukkan per 4A, A-nya kita masukkan. Jadi 144 min 144 min 136 per min 8 sama dengan 1 ya. Seperti itu untuk ini nilai maksimumnya. Oke, untuk yang 3, sketsa grafik ya, sketsa grafik. Sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Nah, diketahui fungsi koordinat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10 didapat A-nya 1, B-nya min 6, dan C-nya 10. Tanya sketsa grafik. Untuk langkah pertama, karena A-nya lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas ya. Perpotongan grafik terhadap sumbu X dihitung bahwa determinasinya B kuadrat min 4AC sama dengan min 6 kuadrat min 4 kali 1 dikali 10. Jadi sama dengan min 4, di mana min 4 ini kurang dari 0. Sehingga grafiknya tidak memotong sumbu X ya. Maksudnya tidak memotong sumbu X ya, seperti ini berarti. Nah, ini. Nah, ini seperti ini. Setelah itu, langkah ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu Y, mana Y0 sama dengan F0 sama dengan 10, yaitu pada titik 0,10 ya.
Ini kalian bisa cobanya ya. Jika x-nya 0 berarti ntar sininya 0 kuadrat min 6 kali 0 kuadrat itu kan hasilnya plus 10, ya kan? Nah, seperti itu. Untuk langkah keempat, sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Nah, ini rumusnya seperti tadi ya. Kita tahu kan? Nah, untuk grafiknya ini, pertama-tama kita lihat lagi. Kita lihat yang si sumbu simetrinya ya. Misal kita sumbu simetrinya 3, x-nya sama dengan 3 berarti kita buat 3 ke atas gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi nilai optimumnya. Optimumnya ini 1 berarti y-nya ini 3,1 seperti itu ya. Maka 3,1 kita buat 3, x-nya 3 dan y-nya 1. Nah, seperti ini. Nantinya akan seperti ini. Untuk angka ketiga 0,10 di sini ya. Seperti itu. Jadi gambarnya langsung gini. Nah. Oke. Sini ayo kita tinjau ulang. Yang pertama tentukan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus c. Sedemikian hingga nilai optimumnya adalah 20. Pembahasan fx-nya sama dengan x kuadrat min 4x plus c, di mana a-nya sama dengan 1 ya. A-nya 1, b-nya min 4, dan c-nya yang ditanyakan ya. Maka YP-nya berapa? Nilai optimumnya 20. Maka YP-nya 20. Nilai optimum itu rumusnya YP sama dengan min D per 4A. Atau kalau mau lebih ini lagi lebih detail, maka YP sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Maka YP-nya berapa? 20 ya. A-nya ini 1, B-nya min 4. Seperti ini, masukkan. Maka min 4 kuadrat itu 16. Min 4 dikali 1 itu min 4, karena ini C, jadi min 4C. 4 dikali 1, 4 ya. Nah, ini pindah ruas membawa dengan negatifnya. Jadi yang sebelah kanan itu tidak ada negatifnya nantinya. Oke. 20 dikali min 4. Nah, kalau untuk lebih detailnya seperti ini deh. Dibuat lagi. Ini kan 20 sama dengan min 1 per 4 dikali dengan 16 min 4C. Seperti ini ya. Kalau lebih jelasnya lagi. Kalau dibalik lagi berarti kan 20 dikali dengan min 4 per 1 sama dengan 16 min 4C. Nah, seperti ini ya kalau lebih jelasnya. Makanya kenapa min 4 doang, karena min 4 per 1 itu sama dengan min 4 aja. Kita lanjut lagi. 20 dikali min 4 sama dengan min 80 ya. Sama dengan 16 min 4C. Nah, karena di kanan itu positif dan pindah ruas ke kiri, maka negatif ya. 80 negatif 16, maka negatif 96 sama dengan min 4C. Min 96 dibagi min 4C sama dengan 96 per 4C, atau 24 sama dengan C. Nah, selanjutnya fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 24. Oke. Nah, untuk nomor 2, tentukan nilai a dan b untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sedemikian hingga a-nya ini fungsi fx mempunyai nilai maksimum 10 dan sumbu simetrinya x sama dengan 3. Kayak pembahasan ya. Ini nggak apa-apa deh yang kelihatan juga. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 1. A-nya belum diketahui, B-nya belum diketahui, C-nya 1 ternyata udah diketahui, YP-nya 10. Dan X-nya sama dengan 3. Maka nilai optimumnya YP sama dengan min D per 4A. YP-nya 10, B-nya belum diketahui, dan yang diketahui adalah si C-nya ya. Nah, maka ini pindah ruas kayak tadi ya. Maka min 40A per B kuadrat min 4A. Kita gabungkan lagi yang A dengan yang A, maka si A ini harus pindah ruas ya ke sebelah kiri. Jadi min 40A plus 4A sama dengan B kuadrat. Jadi min 36A sama dengan B kuadrat. Ini persamaan 1 ya.
Selanjutnya sumbu simetrinya. Untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Dimana simetrinya ini 3 ya, berarti 3 min 2 min B per 2A. A-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 3 dikali min 2A sama dengan B. Jadi min A sama dengan B, ini persamaan kedua. Oke, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan satunya min 36 A sama dengan B kuadrat. Kita masukkan si B-nya dari yang persamaan 2 ini. Jadi min 6A kuadrat. Jadi min 6A kuadrat itu jadi 36A kuadrat ya. Maksudnya gimana kok plus ya? Kan seperti ini kalau dimasukkan. Ini kuadrat, maka A-nya juga kuadrat seperti ini ya. Kalau mau lebih detail lagi. Maka hasilnya kan min 36. Plus 36 maksudnya. Jadi min 36A, karena ini berada di kanan, maka pindah ruas ke arah kiri, maka min 36A kuadrat sama dengan 0. Nah, bisa juga A-nya ini di depan ya, A kuadratnya. Maka min 36A kuadrat min 36A. Jadi min A-nya 36A plus 36 sama dengan 0. Lihat ya, tidak ada kuadratnya karena udah difaktorkan. Jadi A-nya sama dengan 0 yang ini ya. Sama dengan 0 dan 36A plus 36 sama dengan 0. Oke, nah kita lanjut lagi ke arah sini. Jadi 36A sama dengan pindah ruas ya, min 36. Dimana A-nya sama dengan min 36 per 36, jadi A-nya min 1. Kita substitusikan A-nya sama dengan min 1-nya ini ke persamaan 2 ya. Persamaan 2-nya ini ya. Min 6A sama dengan B. A-nya udah diketahui ya, min 1 di min 6 dikali min 1 sama dengan B. 6 sama dengan B. Jadi A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 6. Sehingga fungsinya menjadi min X kuadrat plus 6X plus 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang B. Yang B juga sama ya, mengikuti seperti itu. Cuman yang bedanya adalah YP-nya negatif. Negatif. Oke, kita lihat ya. YP-nya negatif 10. Ininya yang sebelah kanannya sama ya. Maka pindah ruas. Maka min 10 dikali min 4A sama dengan B kuadrat min 4A. Jadi positif ya. 40A sama dengan B kuadrat min 4A. Pindah ruas min 4A-nya menjadi positif. Maka 40A plus 4A sama dengan B kuadrat. Jadi 44A sama dengan B kuadrat. Ini persamaan yang pertama. Ya, untuk sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Jadi X-nya berapa? X-nya 3 ya. Tetap ini X-nya 3, maka kita percepat saja ya. Nah, sekarang itu substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1. Berarti 44A per B kuadrat. B-nya kita rubah dari persamaan kedua. Ini ya, jadi min 6A kuadrat. Setelah itu 44 sama dengan 36A kuadrat. Jadi 44 min 36 kuadrat sama dengan 0. Maka min 36A kuadrat plus 44A sama dengan 0. A-nya kita keluarkan. Maka min 4 dikali 36A min 44 sama dengan 0. Jadi A-nya yang ini 0 ya. Berarti 36A min 44. Kita akan lanjut lagi ke arah sini. Maka 36 dikurang 4 sama dengan 0. 36A sama dengan 44. Jadi A sama dengan 11 per 9. Kita substitusikan A sama dengan 11 per 9 ini kedua ya. Jadi min 6 dikali dengan 11 per 9 sama dengan B. Maka min 22 per 3 sama dengan B. Mana A-nya sama dengan 11 ya. Udah. Dan B-nya min 22 per 3. Jadi persamaannya seperti ini. Oke. Nomor 3. Sketsalah grafik fx sama dengan min 3x kuadrat min 10x plus 9. Pembahasan diketahui min 3x kuadrat min 10x plus 9. A-nya min 3, B-nya min 10, dan C-nya 9. Yang ditanyakan adalah sketsa grafik. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah karena A-nya min 3 kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X. B sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Min 10. A-nya
min 3C-nya 9. Maka kita hitung, maka D-nya sama dengan 100 min 4 dikali min 27. Maka D-nya sama dengan 100 ditambah 108, maka D-nya 208. Di mana D-nya ini lebih besar daripada 0. Sehingga grafik akan memotong sumbu min X di 2 titik. Langkah ketiga, memotong sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan min B plus akar dari D ya, per 2A. Maka X1-nya min dikali min 10 ditambah akar dari 208. 208 ini dari ini ya, dari yang langkah kedua. Per 2 dikali min 3. Jadi X1-nya 10 plus akar 208 per min 6. Nah, 208 ini kita bisa pecah lagi menjadi 16 kali 13. Jadi X1-nya sama dengan 10 plus akar 16 kali 13 per min 6. Jadi X1-nya sama dengan 10 plus 4 akar 13 per min 6. Atau bisa kita menjadi desimal ya, min 4,07. Jadinya min 4,07 X-nya ya, dan Y-nya tadi 0 ya. Nah, titiknya seperti itu. Sekarang memotong sumbu X pada min 4,07,0. Nah, sekarang untuk X2-nya min B min akar D per 2A. Sama, bedanya cuma sini ya, plus sama minus ya. Jadi kalian bisa langsung hasilkan di sini ya. X2-nya kurang lebih untuk jadi pecahan desimal ya, 0,774. Jadi 0,74,0. Memotong sumbu X pada titik 0,74,0 seperti itu. Langkah keempat, perpotongan grafik terhadap sumbu Y, di mana fx sama dengan min 3x kuadrat min 10x plus 9. X-nya misalkan kita 0 ya, X-nya misalkan kita 0, maka Y 0-nya sama dengan 9 nih, X sama dengan 0 nanti seterusnya ya, kalau untuk membuat sketsa grafik. Seperti itu, jadi pada titik 0,9. Langkah kelima, sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi pertama sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A, maka X-nya sama dengan min 10 dikali per ya, per 2 dikali min 3. Maka hasilnya X-nya min 1, 4 per 6. Atau bisa lebih kecil lagi, min 1 kalau dibagi 2 kan 2 per 3 seperti ini ya. Kalau lebih kecil lagi, lebih sederhanakan lagi. Jadi nilai optimumnya sekarang ya, min D per 4A, dimana D-nya udah dapat ya tadi 208 per 4 kali min 3. Jangan lupa ada negatifnya. Jadi 52, negatif 52 per negatif 3. Negatif ketemu negatif, itu hasilnya positif. Jadi 52 dibagi 3 sama dengan 17 per 1 per 3. Kalau kalian bingung lagi, 52 ini seperti ini ya. 52 ini kan 17. 17 ini berarti 51, maka sisanya 1. Jadi 1 per 3 seperti ini ya. Oke. Nah, kita udah dapat nih memotong sumbu X-nya pada saat Y-nya 0, memotong sumbu Y, sumbu X pada titik min 4,07,0 dan 0,74,0, perpotongan grafik terhadap sumbu Y-nya pada titik 0,9, sumbu simetrinya dan nilai optimumnya udah ya. Maka akan seperti ini. Nah, ini adalah untuk nilai optimumnya. Jadi nilai maksimumnya kalau buat di min ya. Kalau buat di min, ini nilai maksimumnya. Nah, yang 0,9 ini adalah perpotongan sumbu Y ya, makanya selalu 0,9 sini. Nah, sumbu X ini nantinya yang min 4,07 itu di sini nih fungsinya. Sebenarnya ini mendekati ya. Makanya ini dibulatkan menjadi min 4 saja ya. Seperti itu. Dan yang 0,74 berada di sini. Karena misalkan tengahnya sini 1 ya. Ini kan langsung kedua. Misalkan di sininya 1 berarti antara 0 sama 1 ini 0,74-nya. Kita tulis deh sini 0,74,0. Di sini dan di sini min 4,07,0. Seperti itu ya.
Nah, seperti ini ya. Karena kan min 4/6 ini kurang dari 2 ya. Dan 17 ini 17 ke atas seperti ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ke 2.3 sumbu simetri dan nilai optimum. Di sini kita akan membahas latihan 2.3 halaman 102 sampai 103 untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Untuk soal nomor pertama, tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Oke, pembahasan ya. Yang A, Y sama dengan 2x kuadrat min 5x. A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan min 5. Rumus sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A. Jadi X sama dengan min, karena B-nya min 5, maka min 5 per 2 dikali 2. Jadi X sama dengan 5 per 4. Jadi sumbu simetri dari Y sama dengan 2x kuadrat min 5x adalah 5 per 4. Untuk yang B, B-nya kan Y sama dengan 3x kuadrat plus 12x. A-nya 3 dan B-nya 12. Untuk sumbu simetrinya, X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min 12 per 2 dikali 3. Maka X sama dengan min 12 per 6. Jadi X sama dengan min 2. Jadi sumbu simetri dari Y sama dengan 3x kuadrat plus 12x adalah min 2. Kita lanjut yang ke C. Y sama dengan min 8x kuadrat min 16x min 1. A-nya min 8, B-nya min 16. Untuk sumbu simetrinya, X sama dengan min B per 2A. Nah, X sama dengan min, buka kurung ya, min 16, 2 dikali min 8. Jadi X sama dengan min 16 per min 16 ya. Karena ini coret ya, maka tinggal min dikali 1, maka min 1, seperti itu. Jadi sumbu simetri dari Y sama dengan min 8x kuadrat min 16x min 1 adalah min 1. 2. Tentukan nilai optimum fungsi berikut. Untuk yang A, Y sama dengan min 6x kuadrat plus 24x min 19. A-nya sama dengan min 6, B-nya sama dengan 24, dan C-nya min 19 ya. Nilai optimumnya YM sama dengan min D per 4A, di mana D-nya sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Nah, jadinya min B kuadrat min 4AC per 4 dikali A. Kita masukkan B-nya 24, berarti 24 kuadrat min 4 dikali min 6 dikali min 19 per 2 dikali min 6. Jadi YM sama dengan min 576 dikurang 4 dikali 114 per negatif 12. Jadi YM sama dengan min 576 dikurang 4 dikali 114 per negatif 12. Jadi YM sama dengan min 576 dikurang 456 per negatif 12. Nah, jadi YM sama dengan min 120 dibagi min 12 ya. Jadi hasilnya adalah positif 10 ya. Ini positif 10. Karena ini negatif sama negatif menjadi positif 10. Seperti itu. Jadi nilai optimumnya adalah positif 10 ya. Ini 10 aja ya. Nah, untuk yang B, Y sama dengan 2 per 5x kuadrat min 3x plus 15. A-nya 2 per 5, B-nya min 3, dan C-nya min 5. C-nya sama dengan 15 ya. Jadi nilai optimumnya
Ini menggunakan rumus seperti yang tadi. Jadi tinggal kita masukkan saja, substitusikan si A-nya ke dalam rumus. Jadi YM sama dengan min, buka kurung, negatif 3 kuadrat min 4 dikali 2 per 5 dikali 15 per 2 dikali 2 per 5. Jadi YM sama dengan min 9 min 4 dikali 2 dikali 3 per 4 per 5. Jadi YM sama dengan min 9 min 24 per 4 per 5. Jadi YM sama dengan min 15 per 4 per 5. Nah, ini bisa dicoret ya, negatif sama negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif ya. Jadi, ini kita bisa buat ya, 15 per 4 per 5. Seperti itu. Nah, ini karena ini per, maka kita bisa tulis jadi bagi ya. 15 dibagi 4 per 5. Sama dengan 15 dikali 5 per 4. Jadi YM sama dengan 75 per 4. Atau YM sama dengan 18 3 per 4 dari mana? Kalau kalian masih nanya lagi, ini kan 75 ya. Dibagi dengan 4 seperti itu. 4 supaya jadi 75 mendekati berapa? Ini kan misalkan 1 ya. 4. Sisa 3. Nah, kita turunin lagi sini 5 kali 8. Oke, 32. Sisanya 3, maka 3 per 4 ya, seperti itu. Jadi nilai optimumnya adalah 18 3 per 4. Untuk yang C, Y sama dengan min 3 per 4 X kuadrat plus 7X min 18. A-nya min 3 per 4, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan min 18. Untuk nilai optimumnya, kayak rumus yang tadi ya, masih tetap. Kita hanya langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus. Jadi YM sama dengan min 7 kuadrat min 4 dikali min 3 per 4 dikali dengan min 18 per 2 dikali min 3 per 4. Jadi YM sama dengan min 49 dikurang 1 dikali min 3 per 1 dikali min 18 per 3 per 2. Min 3 per 2 ya. Jadi YM sama dengan min 49 dikurang 54 per min 3 per 2. Jadi YM sama dengan min 5 per min 3 per 2. Jadi YM sama dengan min 5 ya. Karena min yang bawahnya aja yang dicoret ya. Min yang 3 per 2-nya. Jadi YM sama dengan min 5 per 3 per 2. Ini kalau kalian tulis di buku ntar nih harusnya lebih panjang lagi ya dari yang si bawahnya ini. Untuk menandakan keterbagiannya. Oke, jadi YM sama dengan min 5 dibagi 3 per 2. YM sama dengan min 5 dikali 2 per 3. Dibalik ya, karena dari pembagian berubah jadi perkalian, maka yang pecahannya dibalik. Jadi YM sama dengan min 10 per 3. Jadi YM sama dengan min 3, 1 per 3 ya. Jadi nilai optimumnya adalah min 3, 1 per 3. Seperti itu. Nomor 3, sketsalah grafik fungsi berikut. Untuk yang A, Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X. Oke, diketahuinya kan fx ya sama dengan 2x kuadrat plus 9. Dimana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan 0. Ditanyakan sketsa grafiknya. Penyelesaiannya, langkah pertama, karena A sama dengan 2, maka lebih dari 0 ya. Untuk parabolanya terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu seperti ini ya, misalkan parabolanya. Langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kan 9 ya. B-nya 9, A-nya 2, C-nya 0 karena tidak ada ya yang konstantanya. Makanya disebutnya 0. Oke, D sama dengan 9 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 0. Maka D sama dengan 81 dikurang 0. Maka D sama dengan 81. Jadi di mana D ini lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0, sehingga grafik
akan memotong sumbu X di 2 titik. Ingat ya, 2 titik memotongnya. Oke, langkah ketiga memotong sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Nah, langkah ketiga ini hasil dari si 81 ini lebih dari 0 ya, karena memotong. Makanya ada langkah ketiga. Seperti itu. Jadi X1 sama dengan min B plus akar D ya, per 2A. Di mana D-nya kita dapat ya, 81. Jadi X1 sama dengan min 9 plus akar 81 per 2 dikali 2. Jadi X1 sama dengan min 9 ditambah 9 per 4. Jadi X1-nya sama dengan 0 per 4. Nah, kalau 0 per 4 ini hasilnya adalah 0. Jadi titik yang pertama ini adalah 0,0 ya, untuk memotong sumbu X. Kita cari lagi titik yang kedua ya. Oke, titik yang keduanya min B min akar D per 2A. Jadi bedanya ini adalah yang pertama plus dan sini minus ya. Jadi X kuadrat min 9 min akar 81 per 2 dikali 2. Jadi X2 ya, X2 sama dengan min 9 min 9 per 4. Di X2 sama dengan min 18 per 4 sama dengan min 9 per 2. Atau X2-nya min 4 1 per 2 atau min 4,5 ya. Jadi titiknya min 4,5,0 atau juga min 4,1 per 2 ya, 0 ya, seperti itu. Jadi memotong sumbu X pada titik min 4,5,0. Oke, kita lanjut lagi ke langkah yang keempat ya. Langkah keempat ini adalah perpotongan grafik terhadap sumbu Y, di mana fx sama dengan 2x kuadrat plus 9x ini ya. Oke, di mana x-nya ini sama dengan 0. Jadi Y0 sama dengan fungsi 0 ya, sama dengan 2 dikali 0 kuadrat plus 9 dikali 0. Ini disubstitusikan ya, si x-nya ini. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, pada titik 0,0 di mana 0 ini adalah milik yang si X sama dengan 0 dan 0 yang paling terakhir adalah miliknya si Y0 ya, atau fungsi 0-nya. Selanjutnya langkah 5, sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi ya. Oke, untuk sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Jadi X sama dengan min 9 per 2 dikali 2. Jadi X sama dengan min 9 per 4 ya. Atau bisa juga X sama dengan min 2 1 per 4. Atau juga min, ini jadi dirubah ya. Misalkan juga kalau kalian merubah jadi min 2,25. Seperti ini. Ini nggak apa-apa. Nah, untuk YP sama dengan nilai optimum ya. YP sama dengan min D per 4A. Jadi YP sama dengan min 81 per 4 dikali 2. Jadi YP sama dengan min 81 per 8 sama dengan min 10 1 per 8. Nah, seperti ini jadi titiknya ya. Titik yang si X min 2 1 per 4 ini jadi X dan YP menjadi Y ya. Oke, bagaimana grafiknya? Yang pertama-tama kalian ingat ya, memotong sumbu X pada titik 0,0 dan min 4,5,0 perpotongan grafik terhadap sumbu Y 0,0. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat lagi ya gimana cara ngegambarnya. Pertama-tama misalkan kita belum tahu grafiknya ya. Kita lihat terlebih dahulu memotong sumbu X pada titik 0,0. Berarti kita buat dulu sini ya, 0,0 dan min 4,5. Nah, min 4,5 berada di sini ceritanya ya. Oke, selanjutnya perpotongan grafik terhadap sumbu Y 0,0. Nah, berarti di sini juga ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi sumbu yang buat ekstrimum minimumnya. Kita buat. Nah, ini kan ada min 2,5 10 min 10,125, berarti kita buat di sini ya.
Oke, jadi kalian tinggal tarik garisnya ke sini seperti itu ya. Sampai pas banget ya sebenarnya. Oke, seperti itu. Ini adalah gambar lengkapnya dari GeoGebra ya. Jadi kalian juga harus membuktikannya menggunakan caranya ya. Oke, kita lanjut yang ke B. Pembahasan diketahui fx-nya sama dengan bx kuadrat min 6x plus 6. Ingat ya, ini 3b, tadi itu 3a ya. Jadi kita lihat perbedaannya seperti ini. Nah, 3a ini ada ininya, a-nya bedanya ya. Oke, lanjut ya. Untuk a-nya sama dengan 8 ya. B-nya sama dengan min 16 dan C-nya sama dengan 6. Yang tanyakan sketsa grafik penyelesaiannya. Langkah pertama, karena A sama dengan 8 lebih dari 0, maka parabolanya tetap ya, berarti kayak tadi yang A terbuka ke atas. Langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X, di mana rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B-nya kan min 16 ya. A-nya 8, C-nya 6. Maka D sama dengan 256 min 4 dikali 48. Jadi D sama dengan 256 dikurang 192. Jadi D-nya sama dengan 64 lebih dari 0. Sehingga grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Oke, berarti kita lanjut ke langkah 3 ya. Langkah ketiga, memotong sumbu X pada saat Y-nya sama dengan 0. X1 sama dengan min B plus akar D per 2A. Di mana X1 sama dengan min dikali min 16 ditambah akar 64 per 2 dikali 8. Maka X1-nya sama dengan 24 per 16, atau juga bisa diperkecil lah, dibagi dengan 4 keduanya ya. Dibagi dengan 4 seperti ini. Makanya 6 per 4. Atau bisa dibagi lagi dengan 2, jadi 3 per 2. Sama dengan 1,5 ya. Jadi titiknya 1,5,0. Memotong sumbu X pada titik 1,5,0. Sekarang X2-nya sama dengan min B min akar D per 2A. Nah, di mana X2-nya ini min dikali min 16 dikurang ya akar 64 per 2 dikali 8. Maka hasilnya X2-nya 0,5. Titiknya jadinya 0,5,0. Oke, langkah keempat, perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Di mana fx-nya ini adalah dari soalnya ya, 8x kuadrat min 16x plus 6. Berarti kita harus misalkan si x-nya ini 0. Jadi Y0 sama dengan 8 kali 0 kuadrat min 16 dikali 0 plus 6. Nah, jadi Y0-nya sama dengan 6. Jadi 0,6 ya titiknya. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y di titik 0,6. Selanjutnya, langkah kelima ya. Sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Yang pertama-tama kita mencari sumbu simetrinya dulu. X sama dengan min B per 2A. Di mana X sama dengan min dikali min 16 per 2 dikali 8. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, untuk nilai optimumnya, YP sama dengan min D per 4A. YP sama dengan min 64 per 4 dikali 8. Maka YP-nya sama dengan min 2 ya. YP-nya sama dengan min 2. Berarti titiknya 1, min 2 seperti itu. Nah, yang pertama lagi memotong sumbu X pada titik 1,5,0 dan 0,5,0. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y-nya 0,6. Oke, ini adalah gambarnya ya. Interpretasinya dari ini, misalkan ini kita masih belum tahu gambarnya ya. Titiknya 1,5,0, 1,5,0 berarti berada di tengah-tengah antara 1 dan 2 ya. Seperti itu. Misalkan kita buat nih, ini udah ceritanya. Dan 0,5,0. Terus kita buat lagi. Berarti di antara 0 dan 1 ya, kita buat lagi di sini. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y di mana 0,6 sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti di 0,6. Nah, ini ya. Berarti di sini. Oke, udah. Selanjutnya kita lihat lagi nilai ekstrimumnya atau nilai optimumnya ya. 1, min 2 atau titik puncaknya seperti ini. Jadi kalian bisa langsung hubungkan antara titiknya ya. Seperti ini karena dia buat parabola seperti ini. Oke.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Diketahui suatu barisan 1, 7, 16 sampai yang ditentukan. Suku ke n dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tentukan suku ke 100. Pembahasannya, langkah pertama melakukan substitusi ke rumus suku ke n yaitu UN. Nah, ini adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C. Maka dengan substitusinya N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Ya, karena ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga yang diketahuinya. Diperoleh sebagai berikut. Jadi tinggal masukkan saja yang min satunya ini ke sini ya. Oke, yang duanya juga sama ya. Jadi UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Yang pertama adalah yang N-nya sama dengan 1. Berarti U1 sama dengan A dikali 1 kuadrat tambah B dikali 1 plus C sama dengan A plus B plus C. Untuk U2-nya ya, sama dengan A 2 kuadrat tambah B kuadrat plus C sama dengan 4A plus 2B plus C. U3-nya sama dengan A 3 kuadrat tambah B kali 3 ditambah C sama dengan 9A plus 3B plus C. Langkah kedua membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Suku pertama, kedua, dan ketiga dari barisan 1, 7, 16 berturut-turut adalah U1-nya 1 ya, U2-nya 7, U3-nya 16. Maka berdasarkan poin 1, 2, 3 kita peroleh hasil sebagai berikut. A-nya tadi berapa? Yang pertama poinnya A plus B plus C sama dengan 1. Yang kedua nih ya, yang kedua ini 4 plus B plus 2B, 4A plus 2B plus C sama dengan 7 ya, U2-nya. Setelah itu yang ketiganya 9A plus 3B plus C sama dengan 16. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah dapat ini persamaannya ya. Langkah ketiga menentukan nilai A, B, dan C menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 5. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 7 ya. Kita menggunakan yang 5 dan 4 ya. Dikurang ya. Jadi 4A dikurang A itu jadi 3A. 2B dikurang B jadi B. C dikurang C jadi habis ya. Sama dengan 7 dikurang 1 itu 6. Ini jadi persamaan ke 1 ya. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 6. 4 dan 6 ya. 9A plus 3B plus C sama dengan 16. Ini jangan lupa ya, 4 dan 6 ya. Jadi 9A plus 3B plus C sama dengan 16. Ininya A plus B plus C sama dengan 1. Dikurang ya, biar hilang C-nya. Jadi 8A plus 2B sama dengan 15. Jadi persamaan yang kedua. Oke, eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2 ya, dari ini ya. 8A plus 2B sama dengan 15. 3A plus B sama dengan 6. Kita kalikan supaya si B-nya ini hilang, karena ini 2B dan sini 1B, maka harus sama, dikalikan ya. 8A dikali 1 tetap 8A, 2B dikali 1 tetap 2B, sama dengan 15 dikali 1 sama dengan 15. Untuk yang 3A dikali 2 itu jadi 6A, B dikali dengan 2, berarti 2B sama dengan 6 dikali 2, 12. Maka kita kurang ya, biar hilang si B-nya. Jadi tinggal 2A sama dengan 3. Karena pindah ruas jadinya A sama dengan 3/2. Kita udah mendapatkan nilai A-nya nih. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai dari variabel A di atas ke persamaan 2. Kita peroleh hasil sebagai berikut ya. 8A plus 2B sama dengan 15. Kita masukkan yang A-nya 3/2 ya. Jadi 8 dikali 3/2 ditambah 2B sama dengan 15. Ini bisa kita coret ya. Jadi 4
4 dikali 3 jadi 12, plus 2B sama dengan 15. Karena pindah ruas ya, 12 ke kanan itu menjadi negatif, jadi 15 dikurang 12 itu jadi 3. Jadi 2B sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 3/2. Ternyata nilai A sama B-nya sama ya. Oke. A, B-nya udah A dan B kita udah dapat ya. Maka tinggal yang C. Oke, kita substitusikan lagi ke persamaan yang pertama ya. A plus B plus C sama dengan 1. A-nya 3/2 plus B-nya 3/2 juga ya. Ditambah C sama dengan 1. Maka 6/2 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi 3 plus C sama dengan 1. Jadi C sama dengan min 2. Nah, angka keempat menentukan suku ke-100 dari barisan 1, 7, 16, dan seterusnya. Jika kita substitusikan nilai dari variabel A, B, dan C ke rumus suku Kn, maka kita peroleh sebagai berikut. Kita ganti ya, A-nya jadi 3/2, seperti ini. Dan C-nya kita ganti jadi 2. Selanjutnya kita substitusikan N-nya 100 ke rumus UN. Ya, jadi U100 sama dengan 3/2 dikali 100 ya, karena diganti N-nya ya, sama 100. Jadi U100 sama dengan 15.000 ditambah 150 dikurang 2. Jadi U100 sama dengan 15.148. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suku ke-100 dari barisan 1, 7, 16, dan seterusnya adalah 15.148. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Diketahui suatu barisan 0, min 9, min 12 sampai seterusnya. Suku Kn dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Pembahasannya, langkah pertama melakukan substitusi ke rumus suku Kn yaitu UN. Kalian bisa melihat pembahasan nomor 4 ya ke slide sebelumnya untuk yang awal-awal. Oke, langkah kedua membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Suku pertama, kedua, dan ketiga dari barisan 0, min 9, min 12. Berturut-turut U1-nya itu 0, U2-nya min 9, dan U3-nya min 12. Maka berdasarkan poin 1, 2, 3 ya, ini didapat dari nomor 4 ya. Poinnya masih sama ya, karena sukunya yang diketahui ada 3 ya. Begitu. Jadi suku keempatnya A plus B plus C sama dengan 0 ya. Dan 4 A plus B plus C sama dengan min 9. Ini juga 9A plus 3B plus C sama dengan min 12. Langkah ketiga menentukan nilai A, B, dan C dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 5. Jadi 4A plus 2B plus C sama dengan min 9. A plus B plus C sama dengan 0. Kita kurangin ya, karena biar si C-nya ini habis. Jadi 3A plus B sama dengan min 9. Ini untuk jadi persamaan ke-1. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 6. 9A plus 3B ya, min 12 sama dengan min 12. A plus B plus C sama dengan 0. Kita kurangin lagi supaya C-nya hilang. Jadi 8A plus 2B min 12. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, ini udah persamaan kedua ya, 1 dan 2 udah. Maka kita eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Ini ya. Misalkan ini belum diketahuin. Tapi di sini 2, di sini 1. Maka kita rubah juga ya. Jadi 8A plus 2B sama dengan min 12. Nah, untuk yang bawahnya kan 3A dikali 2 itu 6A. B dikali 2 itu 2B. Dan min 9 dikali 2 itu jadi min 18. Nah, kita kurang ya. Jadi 2A sama dengan 16. Jadi A sama dengan 6/2. A-nya sama dengan 3 ya. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai dari variabel A di atas ke persamaan 2. Kita peroleh sebagai berikut.
persamaan 2 yang ini ya. 8A plus 2B sama dengan min 12. A-nya 3, berarti 8 dikali 3 ditambah 2B sama dengan min 12. Jadi 24 tambah 2B sama dengan min 12. 2B sama dengan min 12, min 24. Jadi 2B sama dengan min 36. B sama dengan min 36 per 2, jadi B sama dengan min 18. Kita udah dapat A-nya 3 dan B-nya min 18. Tinggal kita cari C-nya menggunakan persamaan untuk Romawi yang keempat ya. Jadi 3 dikurang 18 tambah C sama dengan 0, min 15 tambah C sama dengan 0, jadi C sama dengan 15. Nah, kita udah dapat nih ABC-nya. Jadi langkah keempat menentukan UN-nya ya. UN-nya jika kita substitusikan nilai dari variabel A, B, C ke rumus suku KN, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Kita masukkan ya, A-nya 3, B-nya min 18, maka min 18N ditambah 15, seperti itu. Nah, selanjutnya nilai minimum yang ditanyakan ya. Nilai minimum. Oke, jadi YM sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4A C per 4A. Jadi YM sama dengan min 18 per min 18 kuadrat min 4 dikali 3 dikali 15 per 4 dikali 3. Jadi YM sama dengan min 324 dikurang 180 per 12. Jadi YM sama dengan negatif 144 per 12 sama dengan negatif 12. Jadi nilai minimumnya adalah min 12. Selanjutnya nomor 6. Fungsi kuadrat dari Y sama dengan Fx melalui titik 3, min 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya X sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi Fx. Kita ke pembahasannya ya. Misalkan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, maka didapatkan persamaan. Nah, ini persamaan umum ya, fungsi kuadrat. Jadi titiknya kan 3, min 12 ya. Nah, kita substitusikan. Nah, untuk Y-nya kan min 12, maka kan si Fx ini kita tahu ya bahwa Fx ini sama dengan si nilai dari Y-nya. Maka berarti Y ini jadi min 12 sama dengan X-nya berapa? X-nya 3 ya, kita ganti jadinya. A dikali 3 kuadrat plus B dikali 3 plus C. Jadi min 12 sama dengan 9A plus 3B plus C. Nah, ini jadi persamaan yang pertama ya. Selanjutnya titik yang kedua, titik 7,36. Fx sama dengan Ax plus Bx plus C. Di mana Fx-nya ini si Y-nya kan 36 sama dengan A dikali 7 kuadrat tambah B dikali 7 tambah C. Jadi 36 sama dengan 49A ditambah 7B ditambah C. Jadi ini persamaan yang kedua ya. Oke, sekarang sumbu simetrinya. Karena kan ini ada sumbu simetri X sama dengan 3. Jadi rumus sumbu simetrinya sendiri adalah X sama dengan min B per 2A. Berarti X-nya 3, berarti 3 sama dengan min B per 2A. Di mana ini akan menjadi pindah ruas ya. Jadi 3 dikali 2A sama dengan min B. Jadi 6A sama dengan min B, atau bisa kita balik lagi. Jadi 6A plus B sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang ketiga. Seperti itu. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Oke, jadi min 12 sama dengan 9A plus 3B plus C. Untuk yang persamaan kedua, 36 min sama dengan 49A tambah 7B plus C. Oke, kita kurangin untuk nilai C-nya supaya jadi habis ya. Jadi min 48, jadi min 12 dikurang 36. Punya hutang 12, utang lagi 36, jadi hutangnya bertambah ya. Jadi min 48, seperti itu. 9A dikurang 49 sama dengan min 40A. 3B dikurang 7B sama dengan min 4B. Nah, karena ini nilainya gede ya, tapi
semuanya bisa dibagi dengan 4, maka kita bisa bagi 4 semuanya ya. Jadi min 48 dibagi ini min ya, dibagi min 4, dibagi min 4. Min 48 dibagi min 4, 12 ya, sama dengan min 40 dibagi min 4 jadi 10A, min 4B dibagi dengan min 4 jadi plus B. Ini untuk persamaan yang keempat. Eliminasi persamaan 3 dan 4 ya. 3-nya kan 6A plus B sama dengan 0. 4-nya itu 10A plus B sama dengan 12. Ini bisa dibalik ya. Misalkan kalau kalian buat lagi misalkan 13 per 2A plus B itu bisa dibalik juga jadi 2A plus B sama dengan 13. Seperti itu ya. Oke. Dikurangin supaya B-nya ini hilang. 6A dikurang 10A menjadi min 4A. B-nya kan hilang ya karena dikurang. 0 dikurang 12 jadi negatif 12. A sama dengan min 12 dibagi min 4. Jadi A-nya sama dengan 3. Selanjutnya lagi. Substitusikan A sama dengan 3 ke persamaan 3. Kan A-nya udah sama dengan 3 ya. Persamaan 3. Persamaan 3-nya 6A plus B sama dengan 0. 6 dikali 3 plus B sama dengan 0. Maka 18 tambah B sama dengan 0. B sama dengan min 18. Nah, B-nya udah ketemu juga. Jadi substitusikan A sama dengan 13 dan B sama dengan min 18 ke persamaan yang pertama. Min 12 sama dengan 9A plus 3B plus C. Jadi min 12 sama dengan 9 dikali 3 ditambah 3 dikali min 18 plus C. Jadi min 12 sama dengan 27 min 54 plus C. Jadi min 12 sama dengan min 27 plus C. Jadi min 12 plus 27 sama dengan C ya, karena pindah ruas. Jadi C sama dengan 15. Nah, kita dapat A-nya 3, B-nya min 18, dan C-nya 15. Untuk fungsi kuadratnya, maka kita ganti ya, si fungsi kuadrat umum ini ganti dari si A, B, C-nya. Jadi fungsinya 3x kuadrat min 18x plus 15. Nilai minimum fungsi fx itu rumusnya ym sama dengan min d per 4a atau min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, kalian tinggal masukkan saja. A-nya kan 3, B-nya min 18, C-nya 15. Kalian tinggal masukkan. Nanti hasilnya nilai minimumnya itu min 12. Seperti itu. Jadi nilai minimumnya adalah min 12. Oke, nomor 7. Bila fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 4 mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan m-nya. A sama dengan 2, A-nya 2, B-nya 6, dan C-nya min m ya. Oke, Y-nya sama dengan 3 karena nilai minimumnya 3 ya. Untuk sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. Jadi X sama dengan min 6 per 2 dikali 2. Jadi X-nya min 3 per 2. Nah, untuk fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 6, kita ganti ya. Karena X-nya udah ketemu, maka si Y-nya ini juga udah ada ya, 3. Y-nya ini 3. Maka kita substitusikan. 3 sama dengan 2 dikali min 3 per 2 kuadrat tambah 6 dikali min 3 per 2 dikurang M. Maka 3 sama dengan 2 dikali 9 per 4 ditambah 3 dikali min 3 dikurang M. Maka 3 plus 9 karena ini pindah ruas ya, dari negatif ke kiri ini menjadi positif. 3 plus 9 sama dengan 9 per 2 dikurang M. Jadi 12 sama dengan 9 per 2 dikurang M. M sama dengan 9 per 2 min 12. Nah, lihat lagi ya, M sama dengan 9 per 2 min 2 dikali 12 per 2M. Dari mana ini 2-nya? Karena di sini juga 2 ya dibaginya, seperti itu. Maka M sama dengan 9 per 2 min 24 per 2. Maka M-nya sama dengan 15 per 2. Maka M-nya udah ketahuan ya.
Kan karena yang ditanyakan tentukan M-nya. Jadi nilai M-nya adalah min 15/2. Atau bisa juga kita rubah menjadi min 71/2 ya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Dari tahun 1995 sampai 2002, banyak pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4 X kuadrat ditambah 36,1 X ditambah 83,3 dengan X sama dengan 0. Merepresentasikan tahun 1995. Berarti kalau misalkan X-nya 1 berarti merepresentasikan tahun 1996 ya. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum? Oke, pembahasannya A sama dengan 17,4, B-nya 36,1 ya dari sini ya. Dan C-nya 83,3. Banyaknya pelanggan mencapai minimum pada saat tahun. Ini bukan minimum ya, maaf ada kesalahan ini. Maksimum ya, maksimum. Jika X sama dengan 0, pada tahun 1995, di mana N-nya itu 17,4 X kuadrat plus 36,1 X plus 83,3, kita ganti si X ini jadi 0 ya. Jadi hasilnya untuk N sama dengan 0-nya 83,3. Tapi ini dalam juta ya, dalam juta. Seperti itu. Nah, untuk X sama dengan 1 pada tahun 1996. Jadi pada tahun 1996 ya. Untuk X sama dengan 1 pada tahun 1996, di mana N-nya kita ganti saja ya, yang X-nya. Oke, jadi hasilnya 136,8 juta. Untuk X-nya sama dengan 2 pada tahun 1997, kita ganti saja X-nya menjadi 2 ya. Jadi hasilnya 225,1 juta. Sekarang X sama dengan 3 pada tahun 1998. Ini hasilnya N-nya 348,2 juta. X sama dengan 4 pada tahun 1999. N-nya berapa? 506,1 juta. X sama dengan 5 pada tahun 2000. Maka N-nya itu 698,8 juta. Untuk X sama dengan 6 pada tahun 2001 ya. Di mana N-nya ini 926,3 juta. Sekarang X sama dengan 7 pada tahun 2002. N-nya ini 1,186 juta ya. Ini titik ya. Jadi 1186 juta atau 1.186 ya juta. Jadi tahun 2002 pelanggan mencapai maksimum yaitu sebanyak 1.186 miliar ya orang, seperti itu. 9. Jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Pembahasan. Kan di sini ada kalimat ya, jumlah dua bilangan adalah 30. Berarti A plus B sama dengan 30. A sama dengan 30 min B. Ini untuk jadi persamaan 1 ya, karena B-nya pindah ruas ya, dari positif jadi negatif. Oke, hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum. Jadi, hasil kali kedua ya, berarti Fx sama dengan A dikali B ya. Karena kan hasil kali ya. Maka kita akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi Fx sama dengan A dikali B. A-nya berapa? 30 min B ya. Ganti jadi 30 min B dikali B. Nah, B dikali 30. Maka 30B. Ini kita lihat lagi ya biar lebih gampang. B dikali 30, 30B. B dikali min B berarti min B kuadrat.
Jadi fx sama dengan min b kuadrat ditambah 30b. Ini bisa dirubah ya. Jadi A sama dengan min 1 dan B sama dengan 30 ya. Karena yang diminta nilai maksimum, maka B sama dengan min B per 2A ya. Lihat B yang merahnya ya. Oke, fokus ke B yang merahnya beda. Jadi B sama dengan min 30 per 2 dikali min 1. Jadi B sama dengan min 30 per min 2. Jadi B sama dengan min 30 per 2 ya, bukan B sama dengan 30 per 2. Ini dicoret ya, min ya. Jadi B sama dengan 15. Oke, substitusikan B sama dengan 15 ke persamaan yang pertama ini. Maka A sama dengan 30 min B. Maka A sama dengan 30 dikurang 15. Maka A sama dengan 15. Jadi kedua bilangan itu keduanya adalah 15. Yang 10, yang terakhir ya. Selisih dua bilangan adalah 10 jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Pembahasannya selisih dua bilangan adalah 10. Beda ya sama nomor 9. Kalau nomor 9 kan jumlah. Kalau ini selisih, kalau selisih ini dikurang ya. Jadi A dikurang B sama dengan 10. Maka A sama dengan 10 plus B. Ini untuk persamaan yang pertama. Hasil kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum. Minimum ya. Maaf. Ini nilai minimum. Oke. Jadi fx sama dengan A dikali B. Ini untuk persamaan yang kedua. Maka nilai kita substitusikan 1 ke 2 ya. Jadi fx sama dengan A dikali B. Jadi fx sama dengan 10 tambah B dikali B. Nah, ini selanjutnya B dikali 10 jadi 10B. B dikali B menjadi B kuadrat. Seperti itu. Jadi fx sama dengan B kuadrat plus 10B ya. Usahakan yang B kuadratnya di depan ya. Jadi A sama dengan 1 dan B sama dengan 10. Karena yang diminta nilai maksimum, maka B sama dengan min B per 2A. Jadi B sama dengan min 10 per 2 dikali 1. Jadi B sama dengan min 10 per 2 ya. Jadi B sama dengan min 5. Substitusikan B sama dengan min 5 ke persamaan 1. Jadi A sama dengan 10 plus B. Maka A sama dengan 10 min 5. Jadi A sama dengan 5. Jadi kedua bilangan itu adalah min 5 dan 5. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih bagi kalian yang ada bertanya. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.